Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 111, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi mereka yang memiliki akal. Dalam Al-Wajiz, Syekh Wahbah Al-Zuhaili mengatakan bahwa kata mereka dalam ayat ini yakni para rasul bersama kaumnya. Dengan mempelajari kisah-kisah mereka, tentu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Terlebih kisah-kisah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali kisah-kisah inspiratif dari para anbiya, terutama Nabi Muhammad SAW, dan peristiwa agung, peristiwa besar yang kemudian menjadi tonggak kesuksesan dakwah Nabi Muhammad SAW, yakni peristiwa hijrahnya ke kota Madinah. Seperti yang kita tahu bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Makkah kurang lebih selama 13 tahun dan hanya sekitar 40 orang yang menerima dakwah beliau. Ketika kondisi semakin kritis, nyawa beliau terancam, begitu juga dengan dakwah Islam, maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke kota Madinah. Dan inilah awal mula bagaimana Islam bisa menyebar luas, bangkit, hingga kita kenal sampai saat ini. Dalam proses hijrah, tentu banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Setidaknya yang pertama yakni hikmah mempertahankan keimanan. Ya, jelas sekali bagaimana pengorbanan dari para sahabat ketika itu. Dalam Rahiqul Maktum, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan bahwa hijrah Nabi Muhammad SAW berlangsung secara berangsur, yakni kelompok demi kelompok. Dan orang yang pertama yang berhijrah ke Madinah yakni Abu Salamah. Abu Salamah tidak berhijrah dengan secara mulus begitu saja, tidak. Namun banyak sekali pengorbanan yang ia lakukan. Pertama yakni bagaimana beliau dipertentangkan oleh mertuanya, yakni keluarga dari istrinya, hingga akhirnya Abu Salamah berangkat untuk hijrah ke Madinah seorang diri. Meskipun setahun berikutnya anak dan istrinya menyusul, sebab keluarga dari istrinya iba terhadap Ummu Salamah, istrinya Abu Salamah, yang hampir setiap hari pagi hingga sore menangis di padang pasir merindukan suaminya. Nah, dari hal ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya Abu Salamah amat memiliki keimanan yang kuat. Tidak mungkin seseorang bisa menjalankan proses yang sedemikian tanpa iman yang kuat, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna keimanan kalian sehingga aku lebih ia cintai dibanding dari orang tuanya, anaknya, hingga seluruh manusia. Dan ini telah dibuktikan oleh Abu Salamah bagaimana dia bisa meninggalkan keluarganya karena kecintaannya terhadap Nabi Muhammad SAW lebih besar. Hikmah yang kedua yakni hikmah dari perjalanan ibadah. Ya, tentu saja hijrah ke kota Madinah merupakan perjalanan ibadah. Dan orang yang dalam ibadah, dalam naungan ibadah, dalam proses kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam naungan perlindungannya pula. Dikisahkan ketika Nabi Muhammad SAW berjalan bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian terdapat salah satu penduduk yakni Suraqah bin Malik yang mengintai, ingin membunuh Nabi karena teriming-iming bagaimana imbalan yang akan didapat ketika mampu membawa Nabi Muhammad SAW ke kaum kafir Quraisy, yang dengan hal ini tentu Suraqah akan mendapat imbalan yang besar. Maka dari itu ia mencoba untuk mengintai dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun apa daya, ketika ia mendekati dengan kudanya yang berlari kencang, tiba-tiba kudanya terperosok masuk ke dalam tanah, dan kemudian dia mencambuk, menghardik kudanya dengan harapan kudanya mampu untuk bangkit lagi. Namun apa daya, ketika kudanya bangkit, debu yang malah kembali mengganggu penglihatan dari Suraqah bin Malik. Dari hal ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa apabila kita ingin mengganggu seseorang yang dalam perjalanan ibadah,
Kalau misalkan hari ini kita mengganggu para ulama mungkin atau lain sebagainya, tentu ulama atau orang-orang yang beriman yang dalam naungan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita tidak akan mendapat keselamatan. Lebih-lebih di akhirat nanti. Mungkin saja kita bisa lolos di dunia, tapi jangan harap kita bisa lolos di akhirat. Kemudian hikmah yang terakhir dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, yakni hikmah perjalanan ukhuwah. Kita sama-sama mengetahui bagaimana perjalanan Nabi hingga sampai di kota Madinah. Hal yang beliau lakukan yakni mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Hal ini menjadikan ukhuwah, persaudaraan adalah urgensi dalam membangun nilai-nilai keagamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Maka dari itu sudah sepatutnya kita untuk senantiasa menjaga kerukunan kita, menjaga persaudaraan kita, tidak saling mencela, tidak saling merendahkan, tidak saling membanggakan kelompok masing-masing. Hal ini tentu akan membangkitkan kembali giroh-giroh keislaman, mempersatukan Islam hingga akhirnya tidak ada lagi yang berani untuk melecehkan Islam, tidak ada lagi yang berani untuk melecehkan Nabi dan lain sebagainya. Mungkin hanya sekian dari kami Syabab Masjid Muhammad. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan kami sampaikan bisa menjadi pelajaran kita ke depannya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.